Hari bidadari di surga, golongan manusia sana manusia kumaha carana bidadari asup surga itu lewat ibadah kagen teh ciptaan itu tapi bisa asup surganya mampu membeli tiket yang 3 kali lipat lebih mahal di kelas bisnis ya gak apa-apa lah di kelas yang biasa ekonomi, tapi ketika lelah 4 jam 5 jam pesawat berjalan itu udah luar biasa. kayak pertanyaan ada yang bidadari masuk surga menikmati itu fasilitas surga duduk aja capek atau hanya gak ngapa-ngapain, perangkat unggul gitu, gak seperti orang aksesoris berangkat haji, yang harus dinikmati naik kapal, aksesoris. lewat darat, pasang Padahal kan dengan manusia. dengan faktanya, dengan manusia budayanya. mah Orang dulu mencari ilmu itu dengan mujahadah yang luar biasa. punya rasa. Kita berminggu-minggu ini naik pesawat cuma 9 jam, capek. Yang nggak ada guncangan. Biasanya boga rasa guncangannya mah cuma pasti pas di bakal awal nolak, sama bakal landing mau. doang. Di atas udah jarang ada Bersih apa? guncangan karena dengan ketinggian tertentu dan pesawatnya besar. Dengan hati yang bersih nu asup eta mah mau nolak. Dari Jawa ke Bandung. Orang-orang di surga mah kan Malaya iri, Malaya dengki. Surabaya naik kereta 10 jam itu aja capek, nggak usah jauh-jauh. Bandung Jakarta aja 3 jam setengah itu pun capek. Atau kita naik mobil nggak perlu nyetir, pakai online, duduk aja di belakang atau di sebelahnya si driver, perjalanan setengah jam dari tempat kerja kita ke rumah atau dari rumah ke tempat kerja, ke kampus, ke sekolah gitu, itu aja capek. Artinya dunia itu emang kayak gitu tabiatnya. Tabiat dari dunia itu adalah lelah. Sehingga kalau ada orang yang menghindari capek dengan tidak ngapa-ngapain, itu hal yang agak klise dan naif. Bagaimana dia bisa menghindari lelah? Bagaimana dia bisa menghindari taat? Bagaimana dia bisa menghindari bosan? Bagaimana dia bisa menghindari dalam keadaan susah payah? Sedangkan dia masih berada di sebuah tempat bumi dunia yang tabiatnya memang bersusah payah dan lelah. Satu-satunya cara menghindari lelah yang tidak perlu lagi bersusah payah itu hanyalah masuk surga. Tapi kan itu tidak terjadi sekarang. Kita harus meninggal dulu dan kita belum mau. Ada yang mau meninggal masuk surga sekarang? Kalau dijamin sih insya Allah ya. Masalahnya gak ada jaminan. Kalau para sahabat enak, mereka dapat jaminan surga Bilal. Sebelum Bilal meninggal, Rasulullah udah bilang, "Bima sabaqtani ilal jannah ya Bilal." Dengan apa kamu mendahului aku ke surga wahai Bilal? Dengan wudu dan sholat syukur wudu. Begitu juga nanti ada sahabat lain yang dijamin masuk surga bighairi hisab wala azab. Salah satunya adalah Ukasyah. Kalau kita tidak ada jaminan apapun di akhirat kecuali berikhtiar dan bermujahadah untuk bisa mendapatkan kebaikan sebanyak mungkin di sisi Allah. Sehingga alangkah naifnya seseorang yang menghindar dari ta'ab wal ham wal gham. Dia berusaha menghindar dari lelah, Sehingga menghindar dari kayaknya susah payah di surga kehidupan, orang teh menghindar dari beserta beban-beban hidup. istri Itu nggak bisa orang, dilakukan karena anak-anak kita masih orang. berada di dunia. Yang perlu kita sekarang coba Suruh sadudi teh. pilih adalah kita mau Moal cenah. untuk hal yang sia-sia. Si urang Apakah kita orang-orang. mau lelah untuk Kalau hal orang yang jenguk si sedang orang, mau? orang reka bidadari Apakah kita kumaha. mau lelah hanya untuk hal yang Pemajikan tidak orang lain? Timuru. Atau justru lelah kita itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan Terus lamun orang yang memajikan makanya disebut dengan di surga, lelahnya menjadi lil. kayak bakal aya nasab tuh, bakal aya non. Ada orang yang Aya pergi ke mahrum. masjid, lelah. Capek pergi ke masjid. Tapi ada juga orang Ya. yang berbuat dosa, itu juga Ta- lelah. Memangnya kalau Tapi kita beribadah lelah, Di kita satu berbuat sisi dosa nggak lelah? orang teh diberi Banyak ya orang teh, yang berbuat dosa, orang teh orang bisa kita asup pernah merasakan ngariung gitu kehidupan jeung keluarga. Sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, sampai kita benar-benar merasakan lelah banget dengan dosa. Di malam hari berbuat dosa, lelah, akhirnya tidur sepanjang siang. Di siang hari berbuat dosa, lelah, akhirnya tidur sepanjang malam. Lelah sama lelahnya. Serius Antara dia. orang yang beribadah dengan orang yang bermaksiat, Lah, ini itu sama depan. lelahnya. Bedanya apa? Yang satu, lelahnya akan diganjar, dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Kaserian Satu lagi jalan yang mereka lelahnya itu. Tapi hanya mana akan anak wage tuh sudah itu hidup bisa mere jawaban
dah. Sama-sama lelah. Oh, mereka ke jawaban. Bedanya lelah yang pertama mungkin baru dirasakan hasilnya setelah itu. Lelah yang kedua seolah-olah bisa langsung dirasakan kesenangannya, tetapi kesudahannya adalah penyesalan. Makanya pada malam ini kita ingin merenungkan beberapa nasihat baik dari Al-Quran maupun hadis tentang bagaimana kita menjadi orang yang setiap hari tetap lelah, tetap banyak beban, tetapi beban itu mudah-mudahan menjadikan kita mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "An-nasu ka'ibili mi'ah, la takadu tajidu fiha rahilatan." Manusia itu seperti 100 ekor onta. Manusia ka'ibili mi'ah, seperti 100 ekor onta yang harganya murah 50 juta, yang hidupnya untuk disembelih pada akhirnya nahar, disembelih. Onta itu kan kalau disembelih sambil dia berdiri ya. Kalau ayam, bebek disembelih sambil dipegangin atau diangkat. Kalau kambing dan sapi di apa? Dibaringkan. Kalau onta disembelih itu sambil diberdirikan. Dia berdiri langsung disembelih. Itu onta. Artinya manusia ka'ibili mi'ah. Nabi itu menggambarkan onta karena onta ini punya banyak macam. Mungkin di Arab nggak ada ayam yang bermacam-macam, akhirnya pakai bahasanya onta. Kalau di kita mungkin ada ayam potong, ada ayam kampung dan segala macam, ada ayam jago. Kalau bebek ada mentok, ada apa? Bebek yang biasa, macam-macam kan. Di Arab mungkin nggak terlalu banyak variannya dan nggak terlalu akrab dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang akrab itu kambing, kuda, keledai, onta. Akhirnya Nabi mengatakan, "An-nasu ka'ibili mi'ah." Nabi seolah-olah mengambil sebuah perumpamaan, dan perumpamaan ini bisa kita ganti dengan culture yang berbeda di setiap negara. Tetapi perumpamaan yang paling baik itu adalah onta. An-nasu ka'ibili mi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor onta ibil, onta potong, yang hidupnya hanya untuk disembelih oleh tuannya, kemudian dagingnya dimakan atau dijual. Kenapa bisa begitu murahnya? Cuma 50 juta, 40 juta dan berakhir dengan disembelih? Karena onta ini hidupnya tidak istimewa. Dia hidup hanya untuk makan, minum, tidur, dan berkembang biak. Cuma itu misi dari kehidupan dia. Makan, minum, tidur, berkembang biak. Udah itu doang. Setiap hari kerjanya makan aja. Lihat hewan ternak ngapain? Dalam Merumput aja setiap